Manajemen Arema masih yakin bisa berkandang di Stadion Supriyadi, Kota Blitar untuk Liga 1 2024-2025. Kabar baiknya, Wali Kota Blitar menyetujui audiensi yang diajukan untuk membahas hal ini. Sebelumnya, Stadion Supriyadi ini menjadi opsi utama home base Arema musim depan. Arema berencana memakainya hanya dalam 7 laga kandang di putaran pertama, sebelum kembali ke Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang. Namun, niat baik itu sempat terkendala izin dari Pemkot Blitar dengan alasan, warganya masih trauma dengan insiden di Piala Gubernur Jawa Timur 2020 silam. Saat itu terjadi bentrok antara pendukung Arema dan Persebaya Surabaya di luar stadion. Alhamdulillah, kita masih punya keyakinan bisa bermain di Stadion Supriyadi, karena kita terus melakukan progres. Insya Allah minggu-minggu ini kita akan bertemu dengan Pemkot Blitar dan Askot PSSI Blitar, kata manajer operasional Arema, Sudar Maji. Sudar Maji meyakini, perjuangan yang dilakukan Arema untuk berkandang di Stadion Supriyadi akan berakhir indah. Izin dari Pemkot Blitar dipercaya akan segera diberikan sebelum Liga 1 2024-2025 bergulir. Kita memahami ada dinamika yang disampaikan Wali Kota Blitar, tapi kita sudah menyampaikan penjelasan secara regulatif, termasuk bagaimana mengantisipasi hal-hal yang dikhawatirkan. Yang disampaikan itu kasus tahun 2020, tapi sekarang regulasinya sangat mengedepankan safety dan security, imbuhnya. Ketua Umum PSSI juga sudah bilang, kompetisi musim ini belum bisa menghadirkan supporter tim tamu. Ini menjadi pertimbangan, mungkin kemarin di Blitar masih menerima info supporter tamu boleh hadir. Apa yang disampaikan Pak Ketum menjadi peluang Arema main di Blitar. Sudar Maji menyebut, keyakinan Arema bisa memakai Stadion Supriyadi juga didasari, karena stadion tersebut sudah mengantongi asesmen dari Polda Jawa Timur, artinya, stadion tersebut sudah memenuhi standar keamanan menggelar laga. Kita pegang asesmen Stadion Supriyadi pernah menggelar laga Liga 2 pada Januari tahun 2024, ada berita acaranya, apa saja yang harus dipenuhi untuk menaikkan grade menggelar laga Liga 1, tandasnya. Sementara itu, mantan bek PSS Sleman, Thales Nathanael dikabarkan bakal merapat ke Arema FC, sebagai pelatih baru Arema. Lantas bagaimana pendapat Joel Corneli soal isu tersebut? Arema FC mulai bergerak memenuhi kuota pemain asing jelang Liga 1 musim 2024-2025. Dari kuota 8 pemain asing saat ini baru 2 pemain yang resmi masuk komposisi tim musim depan, yakni Charles Lokolingoy dan Julian Guevara. Sisanya nama-namanya baru yang diincar jajaran manajemen, dari hasil diskusi dengan tim pelatih, termasuk dengan pelatih baru Arema FC Joel Corneli. Satu nama yang diisukan bergabung yakni Thales Nathanael Lira, ex-bek tengah PSS Sleman. Kans Thales Nathanael bergabung ke Arema FC terbuka lebar, apalagi keberadaannya sempat dibocorkan oleh Kuncoro, selaku asisten pelatih Arema FC, di sesi latihan perdana timnya. Namun Joel Corneli, pelatih baru Arema FC mengaku masih merahasiakan nama-nama yang bergabung ke timnya, tapi dari 6 pemain asing baru, 2 disebut merupakan rekomendasinya. Ada 2 pemain asing yang nantinya akan saya bawa, tapi untuk saat ini saya belum bisa sampaikan namanya, hanya 2 pemain dari saya, selebihnya itu dari manajemen, ujar Joel. Yang jelas 2 pemain dari saya, yang lain belum lihat, siapa saja sosoknya, apakah termasuk Thales Nathanael, saya nggak bisa bicara nama seperti apa, kata Joel Corneli, dalam latihan di Stadion Gajayana, Malang, pada Jumat tanggal 28 Juni tahun 2024. Meski demikian, dari 8 pemain asing yang diperbolehkan direkrut tim Liga 1, pelatih berusia 57 tahun ini ingin memaksimalkan seluruhnya kuota tersebut, bahkan dari 8 pemain asing itu disebut pelatih baru Arema FC, semuanya sudah terpenuhi. 8 pemain sudah oke semua, saya sudah mau coba, sudah siap latihan, dan siap bermain, ujar pelatih yang pernah mengantarkan Etihad FC, juara Liga Wanita Yordania ini. Di sisi lain, manajer operasional Arema FC Sudar Maji menyatakan, manajemen Arema FC sudah memastikan akan memaksimalkan 8 pemain asing, sesuai regulasi yang dibolehkan PT Liga Indonesia Baru LIB. Pemain asing itu rencananya mulai dikenalkan pekan depan, karena beberapa di antaranya sudah tiba di Malang. Kita harus menyiapkan dan menyesuaikan dengan kuota 8 pemain asing, insya Allah pekan depan dikenalkan, atau bisa jadi akhir pekan ini, masih berproses semua, ujar Sudar Maji. Ikut latihan tapi belum dikenalkan, status Sultan Fajar di Arema menjadi pertanyaan. Mantan gelandang Persis Solo itu ternyata belum mendapatkan sodoran kontrak dari Arema.
Sultan sudah ikut berlatih sejak Arema menggelar latihan perdana, Senin tanggal 24 Juni tahun 2024 lalu. Namun, justru Arema lebih dulu memperkenalkan 6 pemain lokal baru, pada Selasa tanggal 25 Juni tahun 2024, yang sebelumnya belum mengikuti sesi latihan. Manajer operasional Arema, Sudar Maji, mewakili manajemen klub, buka suara terkait hal ini. Menurutnya, Sultan yang asli Kabupaten Malang, statusnya memang belum dikontrak untuk Liga 1 2024-2025. Saat ini status Sultan masih trial, atau lebih tepatnya sedang dipantau pelatih, kata Sudar Maji. Sudar Maji menambahkan, untuk 6 pemain lokal yang baru diperkenalkan statusnya sudah dikontrak, sementara, Sultan Fajar masih menunggu rekomendasi dari pelatih Arema, Joel Corneli. Sebelumnya, Arema kedatangan 6 pemain lokal anyar yang didominasi darah muda. Mereka adalah Iksan Lestaluhu, Salim Tuharea, Bayu Setiawan, Dava Fahish, Anwar Rifai, dan Andrian Kesvari. Biar pelatih yang menilai, apakah nantinya Sultan akan direkomendasikan untuk dikontrak atau tidak, pungkasnya.